Bapak Ibu sekalian, persis di hari Senin, di hari pembacaan putusan, malamnya kami pleno lengkap mempersiapkan semuanya. Selasa, divisi SDM kumpul, divisi logistik kumpul, divisi teknis kumpul, dan materinya kami sampaikan di sini, kebijakan pembentukan ad hoc pasca PHPU Pilkada. Untuk PPK, PPS, dan KPPS dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada perselisihan hasil pemilihan tahun 2024. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang dengan mekanisme pengangkatan kembali PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Jadi dievaluasi baru diangkat ulang kalau yang tidak bermasalah. Apabila terdapat PPK, PPS, dan KPPS yang mengundurkan diri atau sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PPK, PPS, dan KPPS, maka KPU Kabupaten Kota dapat melakukan penggantian dari daftar calon anggota PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan mekanisme penggantian antar waktu. Masa kerja PPK dan PPS serta KPPS menyesuaikan dengan kebutuhan dan lama pelaksanaan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekap suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada perselisihan pemilu Pilkada tahun 2024. Selanjutnya, pembentukan dan masa kerja sekretariat PPK, PPS, petugas ketertiban TPS menyesuaikan dengan pembentukan masa kerja badan ad hoc pada masing-masing tingkatan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah mengkonsolidasikan kebutuhan logistik. Ada beberapa klaster sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memudahkan pembacaan, rancangan tindak lanjut bagi daerah yang diberi tenggat waktu 30 hari mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi dan juga 45 hari. Secara timeline kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, tanggal 5 sampai 12 Maret 2025 sudah harus ada tahapan produksi dan pengiriman logistik. Ini 7 hari kebutuhannya. Kemudian 12 sampai 16 Maret 2025 pengelolaan logistik gudang KPU Kabupaten Kota 4 hari. 16 sampai 18 Maret pendistribusian dari gudang KPU ke kota ataupun sampai TPS 3 hari. 19 Maret pemungutan suara. Ini tanggal perkiraan yang kami rencanakan. Jadi total hari kebutuhan 14 hari. Selanjutnya untuk rancangan tidak lanjut daerah yang kena putusan 60 hari, tanggal pelaksanaannya 2 sampai 16 April validasi cetak suara serta produksi dan pengiriman logistik 14 hari. 16 sampai 20 April pengelolaan logistik di gudang KPU dan Kabupaten Kota 4 hari, kemudian 20-22 April pendistribusian dari KPU Kabupaten Kota ke TPS 3 hari kebutuhannya, serta 23 April pemungutan suara, masih tanggal perkiraan. Total kebutuhan waktu 21 hari. Selanjutnya, untuk yang tindak lanjut 90 hari, ini sama, cuma waktunya saja 29 sampai 13 Mei, menyesuaikan tadi 13 sampai 17 sesuai dengan tahapan yang tadi 17-20 dan juga 21 Mei pemungutan suaranya. Nanti di bagian teknis bagian akhir kita bisa diskusikan soal harinya. Selanjutnya untuk yang 180 hari ini tanggal pelaksanaannya untuk pengadaan dan validasi surat suara 16 sampai 30 Juli. 30 Juli 6 Agustus pengelolaan logistik, 6 sampai 20 Agustus distribusi dari KPU ke TPS, kemudian 20 Agustus perkiraan pemungutan suara. Ini juga masih tanggal perkiraan. Nah, untuk kebutuhan logistik PSU pasca Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu sekalian, jenis logistik untuk kotak suara 13.739 buah dengan beberapa keterangan ini, surat suaranya 5.922.108 lembar surat suara dengan beberapa varian, PSU Pilbub, Pilwali dengan perubahan paslon, PSU Pilbub dengan perubahan paslon variannya ada yang 1 juta, ada yang 3 juta dan seterusnya. Ini sudah kita petakan, kita perinci. Sebagian kebutuhan surat suara pada PSU Pilbub Pilwali tanpa perubahan paslon dapat diperoleh dari sisa surat suara dalam PSU kemarin yang sudah disediakan sebelumnya sebanyak 2.000 lembar. Jadi kita tidak perlu mengadakan lagi bagi yang masih ada ketersediaan 2.000 lembar sisa yang kemarin. Kemudian tinta 26.130 buah botol gitu. Kemudian bilik pemungutan suara 52.260 buah. Sebagian kebutuhan bilik suara dapat diperoleh dari bilik yang digunakan sebelumnya dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan. Selanjutnya segel 403.257 keping, segel plastik 84.144 buah, sampul kubus lembar 1.000 sekian, sampul biasa, sampul formulir hasil 40.000 sekian dan seterusnya. Ini sudah kita hitung sampai detail dengan seluruh jajaran Satker kemarin sampai malam, sehingga ini merupakan pemetaan paling akhir yang kami sudah perkirakan untuk kebutuhan yang kami harus bisa penuhi untuk
bisa dilaksanakannya PSU dan semua putusan Mahkamah Konstitusi. Kebutuhan atau rincian kebutuhan surat suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira juga ini kita tidak baca per detailnya, kami ingin menyampaikan keterangannya saja. Sebagian kebutuhan surat suara dapat diperoleh dari sisa surat suara PSU, sebagaimana tadi dijelaskan, sebanyak 2.000 lembar dengan memperhatikan jumlah sisa penggunaan apabila sebelumnya terdapat rekomendasi PSU oleh Bawaslu di beberapa tempat. Dan kemudian pada Kabupaten Siak terdapat tambahan 1 TPS di lokasi khusus di rumah sakit, sebagaimana didalilkan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kebutuhan surat suara untuk dengan perubahan paslon, nah ini yang paslonnya berubah, keterangannya tidak dapat menggunakan sisa surat suara PSU yang sudah disediakan sebelumnya sebanyak 2.000 lembar karena ada perubahan pasangan calon. Ini kita harus mengadakan ulang semuanya. Kemudian kebutuhan surat suara bagi pemungutan suara Pilgub dengan perubahan pasangan calon. Ini Pilgub berarti di Papua Induk tidak dapat menggunakan sisa surat suara atau surat suara harus baru secara keseluruhan. Selanjutnya berkaitan dengan persiapan pengadaan barang dan jasa, saya persilakan Mas Derajat untuk melanjutkan presentasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi persiapan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. 1. Best practice atas penyelenggaraan pengadaan pemilihan tahun 2024 dengan harapan penyelenggaraan penyediaan logistik pemilihan ulang di provinsi dan kabupaten kota memperoleh keberhasilan yang sama. Artinya kami memakai basis yang pemilu 2024. Kemudian yang kedua, KPU telah melakukan koordinasi dengan LKPP dalam rapat antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan Direktorat Pasar Digital LKPP pada hari Senin tanggal 24 kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi di gedung LKPP. Hasil pertemuan tersebut diminta kepada KPU untuk bersurat ke LKPP dan telah ditindaklanjuti dengan surat terkait permohonan perpanjangan penayangan etalase konsolidasi logistik pemilihan tahun 2024 dan etalase konsolidasi surat suara pemilihan tahun 2024 pada katalog sektoral KPU versi 5. Surat KPU nomor 59 tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan Direktorat Advokasi Pemerintahan Pusat LKPP terkait metode pengadaan logistik pemilihan ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang sudah kami lakukan secara cepat terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian berikutnya yang keempat adalah tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa seperti menyusun daftar kebutuhan per jenis logistik pemilihan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Artinya kami sudah memetakan seluruh kebutuhan logistik untuk PSU putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian memastikan ketersediaan anggaran untuk logistik pemilihan ulang yang akan diadakan. Kemudian mengumumkan dalam sirup. Kemudian berkoordinasi dengan penyedia jasa yang tercantum dalam katalog sektoral KPU sebelum melakukan pemesanan barang. Kemudian melakukan pemesanan dan membuat surat pesanan surat perjanjian kontrak dalam aplikasi katalog. Kemudian melaksanakan pengawasan pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan. Jadi berikutnya terkait dengan 10 jenis logistik sudah tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua. Berikutnya ini teknis proses pemesanan pada katalog elektronik sektoral untuk logistik pemilihan. Saya rasa ini kita taat pada aturan yang ada, undang-undang yang ada. Saya rasa itu ya untuk persiapan untuk pengadaan logistik untuk PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Mas Derajat. Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Pak Idam silakan menambahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya melanjutkan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Ibu Bapak para peserta rapat kerja pada siang hari ini di Komisi 2 DPR RI. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Ketua kami, ada 5 klaster durasi waktu penyelenggaraan PSU. Mulai dari 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, dan yang paling lama 180 hari. Dan mengenai komposisi daerah pemilihan, tadi sudah dijelaskan oleh Ketua kami, dan yang paling sedikit ini ada di 180 hari. Dan ini ada khusus di wilayah Papua. Next slide. Slide sebelumnya. PSU yang dilaksanakan dalam rentang 30 hari.
ada sebanyak 12 TPS dengan rincian tersebar 2 TPS di Barito Utara, 4 TPS di Magetan, 4 TPS di Bangka Barat, 2 TPS di Siak. Batas akhir dari pelaksanaan PSU yaitu hari Selasa 25 Maret 2025. Next slide. Puasa. Bilang lebaran. Izin saya melanjutkan. Usulan hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 22 Maret 2025 dengan mempertimbangkan A. Pelaksanaan pemungutan suara ulang pada hari Sabtu pada umumnya merupakan hari weekend atau libur kerja sehingga tidak perlu diterbitkan surat libur atau hari yang diliburkan sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat karena hari Sabtu adalah hari libur tanpa diliburkan. B. Sabtu terdekat sebelum batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tanggal 25. Jadi setelah dilaksanakan pemungutan suara tanggal 22, sehari kemudian KPU di daerah langsung melakukan rekapitulasi sehingga batas akhirnya tidak terlewati. Waktu yang cukup untuk pengadaan logistik, waktu yang cukup untuk sosialisasi hari pemungutan suara dan penyampaian surat pemberitahuan ya, atau yang dikenal dengan formulir model C pemberitahuan. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, nah ini rinciannya sebagai berikut. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan 2 hari, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten 3 hari, pengumuman penetapan hasil perolehan suara tingkat kabupaten ini sebanyak 10 hari. Penetapan pasangan calon terpilih, tidak ada sengketa, jika tidak ada sengketa, 3 hari setelah penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten. B. Ada registrasi sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. 1. Registrasi tidak diterima 3 hari setelah publikasi buku register perkara konstitusi. Registrasi diterima 3 hari setelah pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hasil persidangan PHP baik putusan dismisal maupun putusan akhir. Next slide. PSU yang dilaksanakan dalam rentang waktu 45 hari ada 131 TPS yang tersebar di Kota Sabang 1 TPS, Kepulauan Talaud 9 TPS, Banggai 89 TPS, Bungo 21 TPS, Pulau Taliabu 9 TPS, Buru 2 TPS. Jadi totalnya 131 TPS dengan batas waktu paling lambat 9 April 2025. Usulan hari pemungutan suara akan dilaksanakan sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 dengan pertimbangan yang sama mulai dari poin A, B, C, D, dan E. Selanjutnya untuk pelaksanaan rekapitulasi ini dilakukan ada 3 item. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan ini sebanyak 4 hari. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota ini sebanyak 5 hari. Pengumuman penetapan hasil 7-18 April. Penetapan pasangan calon terpilih sama seperti penjelasan kami sebelumnya, ada poin A dan poin B. Untuk poin B memuat angka 1 dan angka 2. Next slide. Selanjutnya untuk PSU dalam klaster 60 hari. Ini ada 9.581 TPS tersebar di 9 kabupaten kota sebagaimana yang kami tampilkan dan batas akhir pelaksanaan PSU-nya 24 April 2025. Next slide. Kami rencanakan tanggal pemungutan suaranya hari Sabtu tanggal 19 April 2025 dengan rincian penjelasan yang sama seperti klaster yang sebelumnya. Next slide. Selanjutnya untuk PSU 90 hari, ada 1.097 TPS yang tersebar di 3 kabupaten kota dan batas akhir waktu pelaksanaan PSU-nya 24 Mei 2025. Next slide. KPU akan mengusulkan pemungutan suaranya itu tanggal 24 Mei 2025 dengan pertimbangan yang sama dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi dengan metode waktu yang sama. Selanjutnya untuk penetapan pasangan calon terpilih juga sama apabila tidak ada sengketa dan apabila ada sengketa PHP kembali di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tadi setelah kami jelaskan. Next slide. Pelaksanaan PSU untuk 180 hari. Ini ada 2.244 TPS yang tersebar. 1 di Bovendigul 221, di Provinsi Papua 2023. Batas akhirnya 22 Agustus 2025. Next slide. KPU akan berencana melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9 Agustus 2025 dengan pertimbangan yang sama, yang selanjutnya juga dilakukan mekanisme rekapitulasi dan pengumuman serta penetapan pasangan calon terpilih sama seperti penjelasan kami yang sebelumnya.
Next slide. Secara keseluruhan usulan tanggal pemungutan suara sebagai berikut. Kami jelaskan kembali untuk 30 hari, ini tanggal 22 Maret 2025, 45 hari tanggal 5 April 2025, 60 hari tanggal 19 April 2025, 90 hari tanggal 24 Mei 2025, 180 hari tanggal 9 Agustus 2025. Hari Sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena pertimbangannya adalah hari libur, tidak perlu ada kebijakan hari yang diliburkan, dan juga sebagaimana faktor sosiologis masyarakat biasanya pada hari Sabtu masyarakat lebih banyak di rumah sehingga memungkinkan untuk menggunakan hak pilihnya, dan kami berharap tingkat partisipasi dapat meningkat. Next slide. Selanjutnya PSU dengan tahapan pencalonan. Khusus untuk Provinsi Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus yang dimana diatur tentang pemberlakuan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, sama seperti pencalonan di tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 yang lalu, dan mekanisme penanganannya juga sama, tidak ada perubahan karena memang hal ini juga sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terbit di tahun 2011. Next slide. Ini tahapan dan jadwal PSU dengan tahapan pencalonan. Ada 12 item yang kami atur, ya, mulai dari pengumuman pendaftaran calon 3 hari, pendaftaran pengajuan atau pengusulan penggantian calon 3 hari, pemeriksaan kesehatan 7 hari, penelitian persyaratan administrasi calon 6 hari, dan seterusnya sampai dengan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut dan pengumuman nomor urut. Berkaitan dengan penetapan nomor urut, ini sangat bergantung pada amar putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya berkaitan dengan pengajuan atau pengusulan pengganti calon, kami sepenuhnya mengikuti amar putusan Mahkamah Konstitusi. Next slide. Selanjutnya untuk pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang kami tampilkan ini adalah jadwal rinciannya dan nanti akan dilaksanakan di kantor KPU Republik Indonesia. Kami laksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 dan kami rentang waktunya 3 hari, mudah-mudahan dalam 1 hari full rekapitulasi di seluruh distrik sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat selesai dalam 1 hari, mudah-mudahan. Next slide. Selanjutnya berkaitan dengan data dan informasi, sebagaimana yang pernah kami gunakan pada tahapan pencalonan, terus juga kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi, ada 3 aplikasi yang digunakan. Ke depan, 3 aplikasi ini juga kami akan gunakan. Aplikasi tersebut yaitu Silon, SIKADEKA, dan SIREKAP. Khusus untuk KPU Kabupaten Siak, hasil putusannya yaitu mendirikan TPS khusus di rumah sakit, telah disiapkan surat Ketua KPU ke KPU Provinsi Riau atau KPU Kabupaten Siak terkait daftar pemilihnya. Berkenaan dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS, pada kesempatan ini kami jelaskan, seluruh putusan Mahkamah Konstitusi itu menuliskan secara eksplisit tentang siapa yang boleh menggunakan hak pilihnya. Yang pertama adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Yang kedua, pemilih yang terdaftar dalam daftar pindahan. Yang kedua, pemilih yang terdaftar dalam daftar tambahan atau DBK. Jadi tidak ada pemilih baru. Semuanya adalah mereka yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024 yang lalu. Sehingga dalam waktu dekat, KPU di daerah tidak hanya sekedar membuka kotak suara untuk mengambil daftar pemilih yang sebagaimana tadi telah saya sampaikan, mereka juga harus mempersiapkan data untuk kepentingan pendistribusian surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami KPU RI sangat siap melaksanakan PSU karena kami yakin akan didukung sepenuhnya dari sisi penganggaran. Terima kasih.